Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kabut asap ganggu jarak pandang di perairan Sungai Ogan, akibatnya sejumlah pelajar terlambat ke sekolah. Waspada, kemarau panjang mengakibatkan penderita diare di Ogan Komering Ulu mengalami peningkatan. Pameran karikatur bertajuk Gitu Aja Kok Repot memberi pesan damai menjelang pemilu 2024. Kita ke informasi pertama. Ratusan personil dikerahkan untuk mengatasi kebakaran di Desa Semambu, Kabupaten Ogan Ilir. Namun titik api di wilayah tersebut terus bermunculan. Cuaca panas serta minimnya sumber air menjadi kendala petugas di lapangan. Kebakaran lahan belum dapat sepenuhnya diatasi di Kabupaten Ogan Ilir. Kobaran api masih tampak merambat di sebuah lahan yang berada di area tanaman kayu gelam di Desa Semambu, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Petugas pun masih terus berjuang memadamkan api. Meski ratusan personel Satgas Karhutla telah diterjunkan ke lokasi, namun api tak kunjung padam. Bahkan titik-titik api baru terus bermunculan di lahan yang kering. Sementara petugas dibuat kewalahan karena minimnya sumber air di lokasi kebakaran. Kita main tandem Mas hari ini. Jadi tangki dari BBD, peralatan ke depan, alat menggerak ini. Jadi kita sama-sama nih, keroyokan taruhlah. Kendala kita memadamkan apa saja kendala? Sumber air Mas, makanya tadi disuplai oleh tangki BBD. Karena air di sini kering kan, jadi kita nggak punya sumber air. Dari kanak-kanak sudah mengering ataupun embun. Untuk saat ini kondisi api gimana? Komersial Alhamdulillah sudah kita jinakkan, tinggal kita ukur lagi berapa luas yang terbakar Mas. Kebakaran lahan di Desa Semambu ini baru dapat dipadamkan setelah petugas bekerja keras selama 3 jam. Sementara berdasarkan sumber aplikasi Lapan, terdeteksi hotspot atau titik panas di wilayah Sumatera Selatan hingga Selasa petang berjumlah 67 hotspot. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Dampak kabut asap akibat pembakaran lahan mengganggu jarak pandang di perairan Sungai Ogan. Akibatnya sejumlah pelajar di Kota Palembang yang biasa menggunakan jasa transportasi air pun menunda berangkat ke sekolah sampai kondisi kabut menipis. Sejumlah murid sekolah terpaksa datang terlambat ke sekolah pada Rabu pagi kemarin. Pasalnya para pelajar yang biasa menggunakan jasa transportasi perahu tradisional untuk berangkat sekolah tidak bisa berangkat pada pagi hari seperti biasa. Perahu yang akan menyeberangi Sungai Ogan menunda keberangkatan karena kabut asap tebal menghalangi pandangan. Sejumlah perahu tradisional yang biasa beroperasi menunda keberangkatannya sampai kondisi kabut asap menipis. Kabut asap ini berasal dari pembakaran lahan yang kembali menyelimuti Kota Palembang. Kabutnya agak tebal gitu, berarti agak takut gitu deh. Jadi tiap pagi memang naik ketek pergi sekolah? Ya, tiap pagi. Tiap pagi deh? Ya. Baliknya juga? Ya, balik juga. Naik ketek? Ya. Semenjak kabut asap ini agak siangan apa gimana perginya? Ya, kadang siangan. Agak siang gitu ya? Ya, kalau kabut asap terganggu. Gimana Pak terganggunya Pak? Ya pernapasan. Pernapasan, terus pandangan? Ya, pandangan agak kurang juga penyinggungan. Gitu Pak ya? Agak takut-takut juga Pak? Kabut asap akibat pembakaran lahan di sejumlah wilayah di daerah Provinsi Sumatera Selatan ini berdampak juga ke Kota Palembang. Udara Kota Palembang menjadi tidak sehat. Tidak sedikit warga mulai merasakan dampaknya seperti mata perih, batuk, dan sesak nafas. Warga pun diimbau untuk menggunakan masker saat keluar rumah. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sidang kasus pembunuhan yang menewaskan seorang pelajar di Pengadilan Negeri Palembang berlangsung ricuh. Orang tua korban pun histeris tidak terima dengan vonis hakim yang dinilai sangat ringan. Berteriak histeris,
Ya, wanita yang merupakan orang tua korban pembunuhan ini tak terima usai mendengar majelis hakim membacakan vonis terhadap pelaku. Keluarga menilai putusan hakim vonis 2 tahun 6 bulan terhadap terdakwa MR sangatlah rendah. Putusan hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 3 tahun 6 bulan penjara terhadap terdakwa. Dalam putusannya, majelis hakim terdakwa MR terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Atas vonis hakim ini, orang tua korban berharap jaksa akan melakukan banding. Bagaimana kita? Karena hukum tidak sesuai dengan ini. 2 tahun setengah bunuh ini anak aku anak aku dibunuh 2 tahun setengah hukumannya. Tidak sesuai dengan perbuatan pelaku ini 2 tahun setengah hukumannya. Bunuh, itulah banyak pembunuhan Karena inilah hukum ini Bisa 2 tahun, 3 tahun. Bunuh, itulah banyak pembunuhan Korban Ferdi Vandiko Sajagat tewas setelah terkena tusukan senjata tajam saat berduel dengan pelaku MR di kawasan Jalan Irigasi, Ilir Barat 1, Palembang pada bulan Agustus lalu. Duel berujung maut ini sempat mengejutkan jagat maya karena disiarkan secara langsung oleh rekan-rekan keduanya melalui media sosial Instagram. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sakit hati karena mertua ikut campur urusan rumah tangga. Terungkap dalam reka adegan pembunuhan seorang menantu pada mertuanya di Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan. Pelaku terancam hukuman mati. Jajaran Polsek Simpang menggelar reka ulang kasus pembunuhan sadis yang dilakukan seorang menantu terhadap mertuanya sendiri. Namun untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, reka ulang terpaksa dialihkan di lingkungan Polres Oku Selatan. Reka ulang diperankan langsung oleh pelaku utamanya bernama Sundarto alias Gales. Reka ulang yang memperagakan 20 adegan tersebut, pelaku secara sadis menikam korban dengan sebilah parang. Akibatnya korban, yaitu Ahyen, tewas bersimbah darah di rumahnya di Desa Damarpura, Kecamatan Buana Pamaca, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan. Dalam reka ulang ini terungkap jika pelaku merasa sakit hati dengan korban yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya, sehingga sang istri menuntutnya bercerai. Melaksanakan rekonstruksi perkara pembunuhan dengan direncanakan 340 KUHP dengan tersangka adalah menantu membunuh mertuanya sendiri. Berapa adegan ini yang kita peragakan? Ada 20 adegan yang dilaksanakan. Dari reka adegan ini kita simpulkan gimana ya Pak? Jadi memang tersangka ini berencana untuk membunuh mertuanya karena takut tersangka dicerai oleh istrinya. Jadi tersangka dikenakan pasal 340 KUHP subsidiar 338 junto 351 ayat 3 KUHP. Jadi kalau 340 dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara hingga hukuman mati. Menurut adik korban, istri pelaku meminta cerai bukan karena desakan korban, namun karena pelaku kerap melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Itu ya. Pekerjaan pelakunya apa Kak? Tani Ya. sekitar 10 tahun. Berarti dalam 10 tahun itu sering cekcok ya? Iya, sering cekcok. Itu harapan kita kepada pelaku ini gimana itu Pak? Harapan saya sebagai adik korban minta dihukum seberat-beratnya, kalau bisa jatuhi hukuman mati sekalian. Kasus pembunuhan sadis masih satu keluarga ini terjadi pada 4 Agustus 2023 lalu. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati karena polisi menjeratnya dengan pidana pembunuhan berencana. Dedi Ruansyah melaporkan dari Ogan Komering, Ulu Selatan. Pelajar SMP di Kota Palembang menjadi korban penodongan oleh pengemudi ojek. Pelaku merampas ponsel milik korban dan meninggalkannya seorang diri di tempat sepi.
Seorang pelajar SMP jadi korban penodongan yang dilakukan pengemudi ojek. Dengan ditemani pamannya, remaja berusia 13 tahun bernama Muhammad Hadi Erlangga mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang pada Selasa siang. Di hadapan polisi, pelajar SMP itu mengaku telah menjadi korban penodongan oleh seorang pengemudi ojek pangkalan yang ditumpanginya. Akibatnya, ponsel milik korban raib di bawah kabur pelaku. Kejadian bermula saat korban hendak pulang ke rumah dan ditawarkan tumpangan oleh pelaku yang mengaku sebagai pengemudi ojek pangkalan. Namun di tengah perjalanan pelaku tidak mengantar korban pulang, namun justru membawanya ke sebuah tempat yang sepi. Di sanalah tiba-tiba pelaku berubah mengaku sebagai anggota polisi dan meminta korban menyerahkan ponsel miliknya. Usai merampas ponsel milik korban, pelaku lalu meninggalkan korban seorang diri di tempat yang sepi di kawasan Ilir Barat 1 Palembang. Anggota ngomong. Dia apa? Ngomong anggota. Dia ngomong anggota. Anggota apa katanya? Ya kami anggota ya. Soalnya pun anakku yang lagi lagi. Ya ada apa? Dembeknya apa? Handphone limbek ya? Oh, dia ngaku anggota polisi gitu? Itu diturun di mana? Diturun di jalan sepi. Atas kejadian ini, korban pun rugi jutaan rupiah. Sementara kasus penodongan dengan modus berpura-pura sebagai pengemudi ojek pangkalan ini masih dalam penyelidikan polisi dari Polrestabes Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.